Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rohmat di Lihat Rumah Bandung. Di kesempatan kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat salah satu perumahan yang berada di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya itu di perumahan Pesona Alam Jatinangor. Dia berada di daerah berada di Kelurahan Cisempur. Untuk unitnya sendiri seperti yang ada di belakang saya, dia tipe 1 lantai dengan luas bangunan di 25 meter persegi dan luas tanah di 60 meter persegi. Oh ya, sebelum lanjut ke ngeliat gimana rumahnya, depannya ada apa aja, dalamnya seperti apa. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah perihal legalitas. Untuk legalitasnya sendiri di sini adalah SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan IMB ya. Kenapa Bang kok nggak langsung SHM? Ya, karena di sini itu adalah perumahan subsidi. Jadi rumah subsidi itu biasanya digarap developernya itu atas nama PT, dan ketika atas nama PT, sertifikat atau legalitasnya itu nggak bisa SHM, jadi SHGB. Tapi ketika dari PT dijual ke konsumen, kan udah jatuhnya ke perorangan. Nah, dari sana kalian nanti bisa naikkan lagi ke SHM. Dari SHGB itu bisa langsung ke SHM. Ya paling gitu aja. Oh ya, untuk lokasinya sendiri di sini cukup strategis ya. Dia ke KHT, Jalan Provinsi Ranca Ekek itu. Dari sini kurang lebih kalau di Google Map tadi adalah 3 km dengan jarak tempuh kurang lebih di 9 menitan. Terus untuk ke Jatinangor, tepatnya itu kayak ke Unpad, ITB Jatinangor, terus IPDN kurang lebih kalau dari sini itu tadi itu saya lihat di 4 km sekian, hampir 5 km dengan jarak tempuh di 10-15 menitan. Cukup strategis untuk rumah subsidi. Nah, ya paling kayak gitu aja. Kita langsung aja lihat gimana lingkungannya dan gimana unit yang ada di sini. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon untuk kalian yang nonton video ini jangan lupa untuk di-subscribe, karena dengan satu subscribe kalian itu sangat membantu saya. Dan yang jelas subscribe itu gratis, Cuk. Jadi tolonglah subscribe. Oke. Terima kasih. Saya putar balik dulu dan kita lihat dulu seperti apa lingkungannya. Habis itu kita lanjut lihat seperti apa rumahnya. Oke. Yup. Nah, seperti inilah tampak gerbang atau jalan masuk untuk akses ke dalam perumahan Pesona Alam Jatinangor. Kalau kita lihat di sini, Cuk, ini tuh nggak kelihatan gerbang atau jalan masuk ke perumahan subsidi. Jatuhnya menurut saya kayak perumahan komersil. Dia itu nggak tanggung-tanggung bikin jalannya, terus bikin ini masuknya nih, jalan masuknya tuh bener-bener bagus, dikasih taman-taman, terus ada kayak ini, yang ini nih kayak ada jogging tracknya gitu. Cuma untuk jogging track ke depannya saya kurang tahu ya, bakal sampai ke atas ke dalam perumahannya atau enggak. Itu yang jelas bagus banget, Cuk. Terus untuk row jalan akses masuknya sendiri ini cukup luas. Dia di 9 meter ada. Dia jadi kalau ada 2 mobil nggak perlu ada yang ngalah salah satu. Bagus, Cuk. Terus untuk lingkungan dari sekitar perumahan ini sendiri ini udah kebentuk. Jadi udah rame lah, udah padat, rame. Nggak seperti rumah-rumah subsidi pada umumnya. Kalau rumah subsidi pada umumnya biasanya rada jauh ke dalam, kalau ini nggak, dia deket banget, lingkungannya juga udah jadi. Terus nih, Anda juga baru tahu nih di sini itu ternyata deket banget ke UPTD Puskesmas Cisempur. Ntar Anda coba zoom ya, nih yang hijau nih, yang ini nih UPTD Puskesmas Cisempur. Jadi deket banget ke berarti jatuhnya ya, fasilitas kesehatannya. Cuma untuk kayak masjid saya belum lihat-lihat sih, belum nanya-nanya juga. Tapi bagus, Cuk, ini untuk gerbang masuknya. Ya paling kayak gini aja. Dari gerbang masuknya kita lanjut ke dalam perumahannya. Nah, untuk akses dari bawah gerbang masuk ke gerbang masuknya ke dalam perumahannya ini sedikit nanjak ya. Dia itu sedikit nanjak karena berada di kontur pegunungan gitu. Nah,
Untuk jalannya seperti yang kalian lihat, ini jalan cor-coran yang seperti saya bilang tadi cukup gede jalan masuknya. Terus di sini di setiap kabelnya tuh udah ada kayak lampu-lampu. Jadi kalau malam kalian nggak perlu khawatir bakal gelap-gelap, cuy. Nah, sekarang kita udah mau nyampe ke dalam perumahannya. Nah, ini nih. Kita pertama ke sini dulu ya. Sorry. Yep. Nah, ini nih yang aneh suka. Sorry. Stabilizernya susah, Cok. Bentar. Aneh posisiin motor dulu, kendaraan. Nah, tadi kalau dari bawah itu deket banget, kurang lebih di 100 meteran. Nah, pas masuk ke dalam rumahnya itu ada satu pos security. Ini pos security dengan keamanan 24 jam yang dijaga oleh security. Nih, untuk rumahnya sendiri, lingkungannya nih, yang seperti kalian lihat, nih rumah-rumahnya, terus jalannya dia cor-coran. Pokoknya udah jadi, Cuk. Cuma mohon maaf nih, posisinya tuh sekarang itu lagi panas banget. Kebetulan siang-siang. Sekarang tuh kurang lebih jam 12-an. Jam 12-an lebih sih. Jam 1-an lah, tapi yang jelas panas banget. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ngeliat-liat lebih jauh ke sananya ya. Karena ini rumahnya perumahannya ini masih luas. Dia masih ke jalan sana. Muter-muter pokoknya udah kebentuk lah lingkungannya. Nah, ini untuk rumahnya seperti ini. Langsung aja kita lanjut aja gimana dalam dari rumahnya. Oke, yuk. Nah, seperti inilah tampak unit yang ada di Pesona Alam Jatinangor. Kalau kita lihat itu dia model satu lantai dengan luas bangunan di 25 meter persegi dan luas tanah di 60 meter persegi. Nah, untuk bagian atasnya itu dia gentengnya modelnya kayak gini. Ya kayak gini, dia ngetrap, Cok. Tuh lihat tuh, antara rumah dan rumah dia nggak rata, jadi ngetrap kayak ke bawah. Ciri khas kontur pegunungan gitu. Lanjut lagi ke unitnya. Untuk bagian atas itu dia menggunakan genteng beton dengan motif yang seperti kalian lihat, model yang seperti kalian lihat. Terus di bagian bawahnya itu terdapat kayak topi-topian dengan tujuan untuk mempercantik dari unit ini. Nah, bagian luarnya sendiri dari wajahnya ini kita lihat ada perpaduan warna antara kuning dan abu, serta ada sedikit keramik-keramik yang mempercantik dari unitnya. Untuk bagian depannya sendiri ini terdapat satu carport, terus satu taman dan sedikit teras di bagian situnya itu. Nah, untuk lebar mukanya di sini adalah 6 meter persegi dengan panjang 6 meter persegi, 6 meter dengan panjang 10 meter. Untuk carportnya sendiri ini itu dia ukuran di 3 meter kali 3,15 meter. Dan untuk tamannya juga ini sama, dia di 3 meter kali 3,15 meter. Terus untuk carport untuk terasnya sendiri itu ukurannya aneh kurang tahu, Cuk. Tapi dia dua keramik, satu keramiknya itu 40 kalau di sini. Jadi total di 80 cm persegi. Nah, kita lanjut lihat aja di bagian carportnya. Untuk carportnya sendiri ini dia modelnya cor-coran, terus dengan ada kayak tali airnya. Tujuannya itu untuk memperlancar aliran air dari atas ke bawah. Jadi kalau kalian nyuci mobil, nyuci motor biar nggak ngegenang gitu lah. Jadi biar langsung ke aliran ke bawah. Cuma minusnya menurut saya sih kurang rapi untuk carportnya. Kurang rapi, tapi ya harap dimaklum karena ini adalah rumah subsidi. Biasanya malah saya lihat di perumahan-perumahan subsidi lainnya kadang itu malah lebih kurang rapi daripada ini. Jadi menurut saya ini cukup sih. Untuk tamannya sendiri ini penataannya bagus.
bagus banget. Terus di bagian carportnya sendiri ini carport di bagian tamannya sendiri ini ada keran air yang bisa kalian gunakan untuk mencuci kendaraan kalian, baik motor ataupun mobil. Yap, kita langsung lanjut aja paling ke dalam rumahnya. Nah, seperti inilah tampak dalam unit yang ada di sini. Jadi pas kalian masuk ke dalam unitnya itu akan terdapat satu ruangan serbaguna dan 4 pintu. Nih 4 pintu, 1, 2, 3, 4 sebelah sini, 2 pintu yang sebelah sini untuk akses ke kamar tidur dan ke belakangnya itu untuk menuju taman belakang dan sebelah sininya untuk menuju kamar mandi. Nah, untuk ruang serbaguna ini sendiri dia itu ukurannya di 2,5 kali 3 meter. Terus dia menggunakan lantai keramik 40 kali 40 dengan ketinggian dari keramik ini sampai ke atapnya, ke atap ini dia di 3,5 meter. Nah, untuk pertama kita lihat dulu ruangan serbagunanya ya. Untuk di ruangan serbaguna ini dia tadi ya lantainya keramik, ukurannya di 2,5 kali 3. Terus di sini terdapat satu saklar lampu dan satu colokan listrik serta ada satu lampu di bagian atasnya dengan model yang seperti ini, ngeblur seperti ini. Nah, di ruang tamu ini, ruang serbaguna ini terdapat jendela dan pintu yang lurus langsung ke bagian taman depan. Untuk bahan jendelanya ini dia menggunakan bahan aluminium. Terus untuk pintunya sendiri ini yang pintu masuknya itu menggunakan triplek yang bertulang gitu. Nah, modelnya kayak gini. Di bagian atasnya itu terdapat kayak, jadi kacanya nggak full nutup tapi ada kayak rongga gitu. Itu tujuannya untuk sirkulasi ke dalam rumahnya sendiri. Ya paling kayak gini ruang serbagunanya. Kita lanjut ke kamar pertama. Nah, ini untuk kamar yang bagian depan ini, atau kita sebut aja kamar utama ya. Kamar utamanya sendiri ini ukurannya di 2,35 meter kali 3 meter dengan lantai keramik dengan ketinggian yang masih sama kayak tadi di 3,5 meter. Nih, dari atas ini ke bawah sini itu di 3,5 meter. Untuk di dalam kamarnya sendiri ini terdapat satu jendela. Ini satu jendela dengan model seperti ini. Modelnya kayak gini. Dia menggunakan bahan aluminium serta ya kayak gini. Jendelanya modelnya kayak ini jendela mati, ini bisa dibuka tutup. Terus yang atasnya lagi itu mati, terus sebelah atasnya lagi itu ada kayak rongga udaranya buat sirkulasi serta penerangan ke dalam kamar ini. Paling kayak gitu. Oh ya, untuk pintunya lupa aneh. Untuk pintu kamarnya sendiri dia sama, dia menggunakan triplek yang bertulang gitu. Terus di kusen pintunya sendiri kalau untuk kamarnya ini dia menggunakan kayu. Jadi nggak menggunakan aluminium seperti tadi untuk seperti pintu masuknya. Lanjut aja ke kamar keduanya. Untuk kamar keduanya sendiri ini masih sama ya. Dia kusennya menggunakan kusen kayu, atasnya kayak gini. Ada kayak kaca untuk pencahayaan ke dalam serta di bagian atasnya itu kayak nggak full nutup. Jadi ada rongga udaranya buat keluar masuk udara, sirkulasi udara gitu. Untuk bahannya pintunya sama, dia triplek. Kita langsung aja masuk ke dalamnya. Nah, untuk di dalamnya sendiri ini ukurannya hampir sama kayak tadi, cuma ini sedikit lebih kecil. Kalau tadi di 2,35, kalau ini dia di 2,1. Beda di 0,2. Yep, kayak gini dia, ketinggiannya sama, lantainya sama, menggunakan keramik. Sorry, ngeblur. Nah, gini. Cuma kalau untuk kamar ini, dia jendelanya itu modelnya kayak gini. Jendelanya
model kayak gini dengan kusennya masih kayu. Untuk jendela ini dia langsung akses ngelihat ke bagian taman belakang. Taman belakangnya cukup bagus sih Cok untuk rumah subsidi. Cuma yang minusnya kalau rumah subsidi biasanya tuh kayak gini nih. Ada apa namanya nih? Ini nih ada resapan airnya. Jadi biasanya itu disebabkan apa namanya? Ketika pembangunan itu keringat dari apa namanya? Dari bata ataupun hebelnya itu belum kering, jadi keringetan gitulah, keluar keringat. Atau enggak biasanya masalahnya di pondasi bawah, jadi air yang dari bawah itu naik ke atas akhirnya keluar keringat. Tapi udah rata-rata sih rumah subsidi biasanya suka ada seperti ini. Yap, tapi ini cukup bagus karena dikit banget sih ininya, apa namanya, kayak keringat-keringatnya gitu. Nah, untuk di bagian kamarnya, ini lupa tadi ya, dia menggunakan satu lampu, baik kamar yang tadi ataupun kamar yang ini, dia lampunya di atas satu dan satu colokan listrik, dan satu saklar listrik. Kita lanjut aja ke kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri, seperti yang kalian lihat, dia menggunakan keramik dengan motif yang kayak gitu. Terus WC-nya modelnya kayak gitu, terus di sini ada satu keran air yang modelnya juga kayak gini. Untuk ukurannya sendiri, kamar mandi ini dia di 1,25 kali 2 meter. 1,25 kali 2 meter. Cukup gede. Kayak gini modelnya. Atasnya ini ada kayak kacanya untuk penerangan ke dalam kamar mandinya, serta ada di bagian atasnya itu nggak full ketutup, jadi untuk sirkulasi udara di kamar mandi ini. Dan satu lampu di sini, serta ada satu lubang tuh itu untuk akses ke atap ya, jadi kalau ada kebocoran ataupun apa dia ngebenerinnya lewat sini. Kita lihat, oh kebetulan di sini airnya jalan ya, jadi kita bisa lihat airnya gimana, kualitas air yang ada di sini. Cok, ini bening banget Cok, serius. Nggak heran sih, karena di sini itu apa namanya, bening banget Rek. Di sini itu kontur pegunungan, jadi untuk airnya nggak heran jika bersih. Biasanya kan kalau di daerah kota, di beberapa tempat itu airnya nggak bening ya, jadi agak kuning. Kalau di sini itu bening banget, serius, menurut saya bening banget. Yang nggak heran sih, karena ya itu, dia di kontur pegunungan. Yap, lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk bagian belakang pintunya kayak gini, atasnya kayak gitu, ada kaca untuk penerangan serta lubang untuk sirkulasi udara. Untuk pintunya sendiri kusennya menggunakan kayu dengan apa namanya, bahan pintu ininya ngeblur terus, maaf ya. Bahan pintunya ini dia menggunakan triplek. Yuk lanjut aja ke bagian belakang. Buka dulu pintunya. Sorry. Nah, di bagian belakangnya ini terdapat teras dan taman yang cukup gede. Untuk tamannya sendiri ini ukurannya dia di 2 meter ke 6 meter. 2 ke 6. Jadi cukup luas. Jadi kalian nanti untuk kedepannya mungkin bisa jadikan taman belakang ini satu ruang keluarga, dan bakal ada nyisa lagi di sebelah sana. Mungkin kalian tetap jadiin taman ataupun yang lainnya, bebas sih gimana kalian. Nah, di bagian belakangnya dia taman, teras, serta ada kayak satu wastafel. Jadi di sini minusnya sebenarnya nggak ada dapurnya. Jadi di sini kalian perlu ngebikin dapur sendiri. Yap, paling kayak gini. Nih, atasnya kayak gini. Udah. Ya paling kayak gini aja. Aneh putar balik dulu kameranya. Oke. Nah, seperti itulah tampak unit yang ada di Pesona Alam Jatinangor. Kalau kita rinci, di bagian depannya itu terdapat satu carport, satu taman, serta sedikit teras di bagian depannya.
Terus di bagian dalamnya itu terdapat 2 kamar tidur serta 1 ruangan serbaguna dan 1 kamar mandi. Serta di bagian belakangnya itu terdapat taman dan 1 wastafel. Jadi di bagian minusnya itu di bagian belakangnya itu nggak ada dapurnya, tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa bikin dapurnya sendiri dengan biaya kalian sendiri. Yap, untuk info harganya di sini harganya itu di 162 juta. Dengan sistem pembayaran itu bisa cash keras ataupun cash tahap ataupun KPR. Cuma untuk harga cash kerasnya di sini sedikit ada perbedaan dengan harga KPR. Untuk harga KPR dia di 162 yang kata saya tadi, sedangkan untuk harga cash kerasnya dia di 200 jutaan. Terus untuk cicilannya di sini itu start di 1.003.200 untuk jangka waktu di 20 tahun. Dengan uang muka atau biaya all in lah ya. Kalau biaya all innya di sini mulai dari 22,5 juta dan paling mahalnya itu di 34 juta. Paling kayak gitu aja. Terima kasih udah menonton video ini. Terus saya minta tolong kepada kalian yang udah nonton, mohon untuk di subscribe, karena 1 subscribe kalian sangat berarti buat saya dan subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.